Nabi Nuh adalah sosok Nabi yang teguh akan pendiriannya. Kesabaran akan cobaan dalam menghadapi kaumnya membuat Nabi Nuh adalah salah satu Nabi yang digelari ulul azmi. Nabi Nuh berdakwah di jalan Allah dalam rentang waktu yang cukup lama, namun hanya sekitar 80 orang yang mengikutinya. Ada kisah menarik dalam perjalanan dakwah Nabi Nuh ini yang ternyata mewarisi persoalan akidah pada umat yang didakwahinya selama zaman Nabi Adam. Kisah ini berkaitan dengan kesyirikan yang nyata yang dipelopori oleh dendam kesumat iblis untuk menyesatkan manusia. Dikisahkan ada 5 berhala yang dituhankan kaum Nuh, yaitu Wat, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Beberapa riwayat sejarah menyatakan bahwa asal-usul Tuhan-Tuhan ini sebenarnya adalah manusia yang soleh. Salah satu riwayat menyatakan bahwa Wat adalah anak dari Nabi Adam. Adam alaihissalam memiliki 20 anak laki-laki dan 20 anak perempuan. Beberapa nama yang diriwayatkan adalah Qabil, Habil, Soleh, Abdurrahman, Abdul Haris, dan Wat, atau yang dikenal juga dengan nama Syid. Adapun Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr, ada yang menyebutkan mereka adalah anak dari Wat, ada pula yang menyatakan mereka adalah saudaranya Wat. Rentang waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 kurun. Menurut Rasulullah SAW, 1 kurun adalah 100 tahun. Maka Nabi Nuh diutus menjadi Rasul 1000 tahun setelah Nabi Adam, di mana antara inilah kehidupan manusia mulai berkembang. Pada masa awal, mereka mengikuti ajaran Nabi Adam. Bahkan Qabil yang dikisahkan membunuh saudaranya pun adalah seorang Muslim. Wat sendiri adalah anak Adam yang sangat soleh. Dia ditokohkan di tengah saudara-saudaranya dan paling berbakti kepada Nabi Adam alaihi salam. Setelah keturunan Nabi Adam mulai banyak, semakin banyak pula orang yang menjadi pengikut Wat. Demikian pula dengan kesolehan yang lainnya, yaitu Suwa, Yagut, dan Nasr, mendapat banyak simpati dari saudara-saudara dan keturunannya, hingga suatu saat tibalah ajal menjemput mereka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan kisah ini, yaitu Wat adalah dulunya adalah seorang yang soleh dan sangat dicintai oleh kaumnya. Namun setelah kematiannya, kaumnya berkumpul di kuburannya dan bersedih. Melihat hal itu, iblis menjelma menjadi manusia. Dia berkata kepada mereka, "Aku melihat kesedihan kalian akan orang ini. Maukah kalian aku lukiskan wajah yang serupa dengannya di tempat ibadah kalian agar kalian dapat mengingatnya?" Orang-orang menjawab, "Ya, silahkan." Iblis yang menjelma menjadi manusia tadi pun memahat patung yang serupa dengan Wat dan meletakkannya di tempat ibadah mereka. Melihat betapa seringnya mereka mengingat Wat, iblis kembali menawarkan, "Maukah aku buatkan patung yang serupa dengan itu untuk ditempatkan di rumah-rumah kalian agar kalian bisa lebih sering mengingatnya?" Kemudian mereka menjawab, "Tentu saja." Lalu iblis pun membuatkan patung-patung yang serupa dengan Wat untuk setiap rumah. Tradisi mengenang Wat ini berlanjut dari generasi ke generasi dalam waktu yang lama, dan pada generasi selanjutnya akhirnya patung Wat disembah. Penyembahan berhala semakin merajalela. Tidak hanya patung Wat saja yang dipertuhankan, tetapi juga patung-patung lain, yaitu Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Pada saat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Disebutkan bahwa Nabi Nuh diutus menjadi Rasul pada saat berumur 50 tahun. Beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi seorang Muslim. Seperti diketahui bahwa Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama lebih dari 9 abad, namun hanya memiliki tidak lebih dari 80 pengikut.
Dari kisah ini ada beberapa poin penting yang perlu kita resapi. Di antaranya, yang pertama, mengenai tipu daya iblis untuk membentuk sebuah dosa terbesar berupa syirik. Iblis tidak secara langsung menyuruh manusia menyembah selain Allah. Dengan halus, iblis seakan justru membantu ibadah mereka dengan cara membuatkan lukisan dan patung untuk mengenang leluhur yang soleh. Dan benar saja, lukisan dan patung ini awalnya memang tidak disembah dan semakin menambah semangat dalam ibadah. Iblis tidak langsung memetik buahnya. Buah kesirikan itu matang setelah berlalu beberapa generasi dan distorsi sejarah secara sistematis dilakukan. Dari sekedar untuk mengenang leluhur menjadi menyembah para leluhur. Mengetahui efektivitas pola ini, iblis dan setan pun terus menggunakan metode ini dan mengembangkannya. Kemudian yang kedua, mengenai susahnya dakwah di tengah kaum Nuh. Pernahkah kita bertanya, mengapa dakwah selama 950 tahun hanya menghasilkan belasan pengikut? Tentu salah jika yang kita evaluasi adalah dakwahnya Nabi Nuh. Beliau sudah berdakwah sesuai wahyunya siang malam dengan beragam metode. Dengan ini tidak ada penghalang lain selain faktor kaum Nuh yang memang luar biasa keras kepala. Tapi sekeras apapun manusia, bukankah ada kemungkinan generasi selanjutnya bisa lebih lunak dan moderat? Dan bukankah Nabi Nuh berdakwah dari generasi ke generasi? Ternyata Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan faktor utama mengapa kaum Nuh begitu susah didakwahi adalah karena mereka secara konsisten mewariskan kekufuran kepada generasi setelahnya. Dikisahkan bahwa setiap kali seorang anak mulai berakal, orang tuanya pasti mendoktrin anaknya agar jangan mempercayai Nuh dan pengikutnya. Doktrin ini terus dicecar sampai dewasa hingga menyatu dengan pikiran dan perasaan si anak. Inilah yang menjadi dinding penghalang masuknya iman di hati kaum Nuh, sebuah kekufuran yang diwariskan secara turun-temurun. Inilah kisah munculnya Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala dan penyembah berhala pada kaum Nabi Nuh. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab.